Untuk siapapun yang saat ini sedang mendengarkan ini. Hari ini, izinkan saya berbicara dari hati saya yang paling dalam. Bukan sebagai motivator yang merasa lebih hebat, bukan sebagai orang yang telah mencapai segalanya, melainkan sebagai sesama manusia yang pernah merasakan pedihnya keterbatasan, pahitnya penolakan, dan getirnya kemiskinan. Tema hari ini adalah bagaimana cara agar keluar dari kemiskinan. Zona miskin bukan hanya soal angka dalam rekening. Zona miskin bukan hanya tentang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, atau tidak punya penghasilan tetap. Zona miskin adalah kondisi mental. Ia adalah jebakan pola pikir. Ia adalah tempat yang sunyi, tempat di mana harapan terasa mewah dan mimpi terasa mustahil. Zona miskin adalah ruang yang membuat kita percaya bahwa kita memang ditakdirkan untuk kalah, untuk selalu berada di bawah, dan tidak akan pernah naik kelas. Saya tahu bagaimana rasanya hidup dalam zona itu. Bangun pagi tanpa semangat karena besok akan terasa sama seperti hari ini. Saya tahu rasanya menunduk malu saat ada undangan pernikahan, bukan karena tidak ingin datang, tetapi karena tidak mampu membeli pakaian yang layak atau bahkan ongkos untuk pergi. Saya tahu rasanya pura-pura kenyang di hadapan keluarga hanya karena jatah makan tidak cukup untuk semua. Saya tahu. Saya pernah ada di sana, tetapi hari ini saya ingin katakan pada Anda, kita bisa keluar dari sana. Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa. Keluar dari zona miskin bukan soal keberuntungan, bukan pula karena mendapat warisan, kenalan orang dalam, atau bantuan dadakan. Keluar dari zona miskin adalah hasil dari satu keputusan penting, keputusan untuk tidak tinggal diam, keputusan untuk melawan rasa nyaman yang menyesatkan, keputusan untuk berani melangkah meskipun kaki gemetar. Keputusan untuk tidak lagi menyalahkan keadaan, orang tua, sistem, atau masa lalu. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kemiskinan bukan identitas. Jangan biarkan label itu menempel pada diri Anda seperti cap permanen. Anda bukan orang miskin. Anda hanya sedang berada dalam situasi yang miskin. Situasi bisa berubah. Identitas sejati Anda lebih besar daripada kondisi ekonomi saat ini. Anda adalah manusia dengan akal, tenaga, dan jiwa. Anda adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi potensi luar biasa. Langkah kedua adalah berani bermimpi kembali. Orang miskin seringkali berhenti bermimpi karena terlalu sering kecewa. Tapi tahukah Anda, mimpi adalah bahan bakar bagi perubahan. Mimpi adalah awal dari revolusi hidup. Jangan takut bermimpi besar. Jangan takut terlihat naif. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang pintar, tetapi terlalu sedikit orang yang berani bermimpi dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras mewujudkannya. Ketiga, dan ini yang paling penting, kerja keras yang konsisten. Tidak cukup hanya bekerja keras. Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, tetapi tetap miskin. Bukan karena mereka malas, tapi karena tidak ada strategi, tidak ada arah, dan tidak ada peningkatan kapasitas. Anda harus menjadi pribadi yang terus belajar, pelajari keterampilan baru. Jika hari ini Anda hanya bisa bekerja sebagai buruh harian, tidak masalah. Tapi di malam hari, belajar tentang usaha kecil, belajar pemasaran, belajar mengelola keuangan. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa menambah nilai dalam diri Anda. Ingat, pendidikan tidak selalu harus dari sekolah. Hidup ini sendiri adalah universitas yang penuh pelajaran. Gunakan internet, gunakan buku-buku murah, gunakan pengalaman orang lain. Bertanya bukan aib. Mengakui bahwa kita belum tahu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari pertumbuhan. Dan yang keempat, berani keluar dari lingkungan yang membelenggu. Maaf jika saya harus bicara jujur, tetapi lingkungan bisa jadi penjara terbesar bagi kita. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, yang hanya bisa mengeluh, yang selalu menertawakan mimpi orang lain, Anda harus membuat keputusan, tetap bersama mereka dan tinggal di zona miskin, atau perlahan menjauh demi menyelamatkan masa depan Anda. Kita tidak bisa mengubah keluarga, kita tidak bisa mengubah tempat lahir, tapi kita bisa memilih arah hidup. Kita bisa menciptakan peluang baru. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup stagnan. Lihat saja alam, air yang mengalir adalah air yang jernih. Air yang diam terlalu lama akan membusuk. Begitu pula hidup kita. Saya ingin bercerita tentang seorang sahabat saya.
Dulu ia hanyalah tukang sapu di sebuah sekolah swasta. Setiap hari, ia menyapu dengan rajin, membantu guru, dan membersihkan WC sekolah tanpa pernah mengeluh. Tapi setiap malam ia belajar. Ia menonton video tutorial di ponsel pinjaman, membaca buku bekas dari perpustakaan, dan menulis mimpi-mimpinya di buku kecil. 5 tahun kemudian, ia membuka jasa kebersihan sendiri. Kini, ia memiliki lebih dari 30 karyawan dan bekerja sama dengan puluhan institusi. Apa yang membuatnya berubah? Bukan modal, bukan koneksi, tapi karena ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Teman-teman, kita bisa belajar dari kisah itu. Kemiskinan bukanlah kutukan, tetapi tantangan. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk ditaklukkan. Dunia tidak akan tiba-tiba menjadi adil, tetapi Anda bisa memilih untuk memperkuat diri. Anda bisa memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, walau harus mulai dari bawah, bahkan dari nol. Mungkin hari ini Anda hanya punya 2 pilihan, bekerja atau lapar. Tapi ingatlah, selama Anda masih bisa bernapas, Anda masih punya peluang. Gunakan itu. Jangan remehkan kekuatan satu langkah kecil yang diulang setiap hari. Jangan remehkan perubahan kecil dalam kebiasaan harian Anda. Itu yang akan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Ada satu hal lagi yang ingin saya tekankan. Jangan malu jadi pemula. Setiap orang sukses yang Anda lihat hari ini pernah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Jangan malu jika Anda harus belajar dari awal. Jangan malu jika Anda memulai dari pekerjaan kasar. Malu itu bukan saat kita miskin. Malu itu adalah saat kita menyerah pada kemiskinan dan menjadikannya rumah tetap. Bangkit itu tidak mudah, tapi lebih sulit lagi jika kita terus jatuh dan tidak mau berdiri. Tidak apa-apa menangis malam ini, asal besok pagi Anda bangun lebih kuat. Tidak apa-apa merasa lelah, asal Anda tidak berhenti. Anda tidak sendirian. Banyak orang yang pernah berada di posisi Anda, dan mereka bisa bangkit. Maka Anda pun bisa. Akhir kata, izinkan saya menutup dengan kalimat ini. Jangan biarkan sejarah keluarga Anda menjadi alasan untuk menyerah. Biarlah Anda menjadi titik balik. Biarlah Anda menjadi pembuka jalan. Biarlah Anda menjadi orang pertama dalam keluarga yang keluar dari lingkaran kemiskinan. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk martabat, untuk masa depan anak-anak Anda, untuk hidup yang lebih layak dan bermakna. Keluar dari zona miskin bukan mimpi kosong. Ia nyata, ia mungkin, dan Anda bisa mencapainya jika hari ini Anda berani memulai. Terima kasih.